Selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang implementasi metode neural network dalam prediksi indeks harga saham gabungan atau IHSG pada bulan September tahun 2025. Sebelum menjelaskan presentasi kami, saya ingin memperkenalkan diri kelompok kami. Pertama ada saya, Farid, kemudian ada Denny, kemudian ada Ega, dan kemudian ada Agus. Oke, untuk slide pertama akan dijelaskan oleh Denny terlebih dahulu. Terima kasih. Sini saya akan membacakan sistematika pembahasan. Dimana yang pertama ada latar belakang dan rumusan masalah yang membahas tentang mengapa IHSG sulit diprediksi dan apa solusinya. Lalu yang kedua adalah landasan teori. Yang ketiga metodologi penelitian. Yang keempat hasil dan pembahasan. Yang kelima ada kesimpulan dan saran. Lalu latar belakang. Latar belakangnya adalah IHSG sebagai barometer indeks harga saham gabungan atau IHSG mencerminkan kesehatan ekonomi nasional dan dipengaruhi faktor makroekonomi, stabilitas politik, serta sentimen global. Lalu ada tantangan prediksinya, di mana data IHSG bersifat volatil dan non-linear, sehingga metode statistik konvensional seringkali tidak memadai untuk menghasilkan prediksi yang akurat. Di mana di sini ada solusinya dengan menggunakan algoritma neural network. Algoritma neural network mampu mengenali pola kompleks pada data deret waktu atau time series dan beradaptasi terhadap perubahan pola pasar. Lalu ada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana langkah implementasi neural network untuk prediksi IHSG menggunakan Altair AI Studio. Yang kedua ada bagaimana pengaruh konfigurasi Windows size terhadap tingkat akurasi peramalan IHSG. Ketiga ada seberapa besar tingkat akurasi model dalam memprediksi IHSG pada periode September 2025 berdasarkan MAPE dan RMSE. Lalu tujuan penelitiannya ada yang pertama adalah membangun model prediksi IHSG yang andal menggunakan arsitektur neural network di Altair AI Studio. Lalu ada optimasi parameter, di mana menentukan konfigurasi windowing paling optimal untuk meningkatkan sensitivitas model terhadap fluktuasi harga harian. Yang terakhir ada analisis performa, yaitu menganalisis performa model melalui metrik MAPE untuk mengetahui efektivitasnya pada September 2025. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ega. Ya. Di sini IHSG dan neural network indeks harga saham gabungan IHSG, indikator pergerakan harga seluruh saham di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Ada beberapa faktor tolak ukur kinerja pasar modal nasional, mencerminkan tingkat kepercayaan investor, bersifat volatil dan non-linear, yang terakhir dipengaruhi faktor internal dan eksternal. Neural network jaringan syaraf tiruan algoritma ML terinspirasi sistem saraf manusia terdiri dari input layer, hidden layer, dan output layer. Input layer menerima data history windowing. Hidden layer mengenal pola tersembunyi atau bobot dan bias. Output layer menghasilkan nilai prediksi harga IHSG. Keunggulan generalisasi tanpa asumsi statik yang laku. Di sini ada windowing dan sliding window validation. Satu, teknik windowing, transformasi data deret waktu menjadi fitur regresi. Ada 4 faktor: window size, horizon menghasilkan fitur label. Window size-nya 6 mingguan, horizonnya 1 hari ke depan, menghasilkan fiturnya crossing
5 hingga close 0. Label atau target close plus 1. Mengapa Windows set 6 mewakili satu minggu perdagangan bursa efek, 5-6 hari aktif, lebih responsif terhadap sentimen paras jangka pendek dibandingkan window lebih panjang WS 10 atau 20. Sliding window validation, metode validasi kronologis untuk data finansial. Validasi silang biasa tidak bisa digunakan karena mengacak urutan waktu. Membagi dataset menjadi blok waktu berurutan. Melatih pada jendela T, menguji pada jendela T+1, menggeser hingga seluruh data proses. Hasilnya, model diuji pada data-data masa depan yang belum pernah dilihat, mencerminkan kondisi nilai pasar. Metrik evaluasinya RMSE, root mean square root error, akar rata-rata kuadrat selisih aktual versus prediksi. MAPE, mean absolute percent error, rata-rata persentase kesalahan absolut di bawah 10% sama dengan target akurat. Berikutnya ada metodologi, prosedur, dan alur penelitian. 1. Pengumpulan data, 2. Processing, 3. Windowing, 4. Neural network, 5. Validasi, 6. Evaluasi. Oke, selanjutnya akan menjelaskan mengenai saya. Di sini kita akan membahas tentang sumber data dan prosesan karakteristik dataset. Pertama, sumber yang kita ambil adalah dari kaggle.com, yaitu di daily IHSG historical data. Yang kedua ada rentangnya kita di sini kita ambil dari Januari 1995 sampai dengan 6 Oktober 2025, yaitu selama 30 tahun. Volumenya lebih dari 7.000 rekaman data harian. Kemudian atributnya di sini kita menggunakan ada date, close, high, low, dan open. Targetnya adalah close price, yaitu harga penutupan. Fokusnya di sini kita di periode September 2025 atau dengan 21 hari bursa. Kemudian tahapan pre-processing ini pertama itu ada sorting, yaitu pengurutan data berdasarkan atribut date secara ascending dari lama ke baru untuk menjaga integritas deret waktu. Yang kedua ada missing values. Operator replace missing values mengatasi kekosongan data akibat hari libur bursa tanpa mengganggu kontinuitas data. Yang ketiga ada selection, pembatasan atribut hanya pada date dan close untuk menghindari data leaking peaks dari harga harian lainnya. Di sini ada catatan khususnya dulu. Catatan khususnya di sini September 2025 kita pilih karena menunjukkan fenomena V-shape recovery atau koreksi tajam ke level 7.628 lalu rebound menembus 8.000. Menjadi uji kemampuan model dalam menghadapi kondisi anomali pasar. Lalu kemudian di sini ada performa model neural network. Di sini ada 30.906 RMSE-nya atau root mean square error keseluruhan dataset. Kemudian ada 1,17% yaitu MAPE global atau mean absolute percentage error dari Januari 95 sampai dengan Oktober 2025. Kemudian 0,98% untuk MAPE September 2025, performa khusus 21 hari bursa September di 2025. Kemudian 99,0,2% itu adalah akurasi di September 2025. Lalu kategori akurasi MAPE kurang dari 10% itu sama dengan sangat akurat, kurang dari 5% sangat baik. Analisis keberhasilan modelnya, keberhasilan ini didorong oleh kemampuan neural network memproses feature lag dari windowing. Model mampu mengenali pola fluktuasi harian secara presisi. Penerapan sliding window validation berhasil mencegah overfitting hingga model tetap kompeten menghadapi data baru yang belum pernah dilihat sebelumnya. Distribusi bobot jaringan menunjukkan plus minus 0 atau harga terkini dan plus minus 4 memiliki korelasi terkuat terhadap pergerakan IHSG pada hari berikutnya. Next. Di sini ada prediksi IHSG di September 2025 di tanggal 1 September. Harga aktualnya itu menyentuh harga 7.923, sekian. Prediksinya adalah 7.735, sekian dan errornya itu persentasenya di 2,38%. Kemudian di 2 September harga aktual 7.850, sekian, prediksinya 7.829, sekian. Errornya hanya 0,27%.
7% dan berikutnya. Kemudian di sini kita ada temuan kunci di MAP 0,98% itu akurasinya 99,82%, di bawah ambang 1% kategori ramalan tertinggi. Kemudian ada self correction, selisih besar di 1 September di 2,38%, langsung terkoreksi di hari berikutnya ke di bawah 0,3%. Kemudian ada V-shaped recovery, model berhasil menangkap koreksi ke 7.628 dan rebound ke 8.000. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Arus. Oke, baik. Jadi ini kesimpulannya. Efektivitas algoritma neural network ini terbukti ya lumayan andal dalam prediksi pergerakan IHSG karena dari dataset yang 30 tahun itu memungkinkan model itu mengenali pola volatilitas pasar yang kompleks secara akurat. Untuk tingkat akurasinya terhitung luar biasa karena ada di 99,02%, errornya itu di bawah 1%. Untuk operator Windows-nya kita pakai Windows size 6 dan konfigurasi itu cukup optimal. Jadi itu mewakili 1 minggu usaha membuat model lebih responsif terhadap sentimen jangka pendek tanpa kehilangan kemampuan melihat tren mingguan. Validitas metodologinya juga terjaga karena kita pakai sliding window validation, itu mencegah overfitting dan memastikan model kompeten menghadapi data baru di luar data yang dilatih. Kemudian ini saran dan rekomendasi pengembangan penelitian selanjutnya. Integrasi variabel eksternal, kita bisa tambahkan variabel makroekonomi lain seperti nilai tukar rupiah, suku bunga BI, harga komunitas global atau tingkat inflasi untuk memperkaya lagi fitur input modelnya. Kemudian bisa ditambah perbandingan algoritma lagi dengan LSTM, long short term memory, atau GRU, Get Recurrent Unit, yang dirancang khusus untuk memori jangka panjang pada data direct waktu. Nah ini kita belum bisa pakai karena keterbatasan di aplikasi Rapid Miner-nya. Kemudian ada analisis sentimen pasar, itu bisa digabungkan data kuantitatif harga saham dengan analisis sentimen dari medsos atau portal berita keuangan untuk menangkap reaksi pasar secara psikologis. Lalu optimasi arsitektur neural networknya, eksperimen lebih lanjut pada jumlah hidden layers dan learning rate untuk menemukan keseimbangan optimal antara kecepatan komputasi dan akurasi. Oke, sekian presentasi dari kami. Bila ada masukan atau saran, kami persilahkan. Mau buka Excelnya?